jadi ini dia ini dari teman-teman apa BK2 ya, BK2 Bali dulu ada ini acara apa tuh sebenarnya? Itu dalam rangka proyek kurikulum merdeka. Kurikulum Merdeka. Jadi teman-teman dari SMA BK2 tuh mau apa tadi acara kurikulum? Ya, proyek. Proyek ya, proyek. Coba dijelaskan bro, kurikulum merdeka itu apa coba? Gimana? Kurikulum merdeka tuh kayak isinya tuh ada mengajarkan muridnya tuh buat mengisi passionnya atau mengeluarkan jati diri sebenarnya, terus mengasah kemampuannya dan menjadi pemuda Pancasila gitu. Jadi kita harus mempelajari tentang lokal daerah sini. Oh, siap. Jadi itu guys, teman-teman kita dua seperti yang sudah dijelasin tadi, dan ini nanti ada sedikit wawancara dari mereka tentang Sanggar LBK. Jadi simak aja video ini karena ini sangat bagus sekali ya buat di video. Jadi kalian simak aja sampai akhir dan jangan lupa untuk tinggalkan like, comment, dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dari kelas 10-2. Kali ini kita berada di Sanggar LBK Erawati bersama Kak siapa? Kak Arsel. Ya, Kak Arsel. Nah, kita akan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai kesenian reok. Kita mulai saja dengan pertanyaan pertama. Apa yang membawa Kak Arsel tertarik dengan dunia kesenian reok? Kalau untuk tertarik sendiri mungkin lebih ke arah kepedulian ya, kepedulian masyarakat atau anak-anak muda itu agar bisa mencintai budayanya sendiri dan melestarikan. Yang kedua, apa sumber inspirasi Kak Arsel saat Kak Arsel di dunia kesenian reok? Kalau sumber inspirasi bisa dari seni itu ada banyak sekali. Kalau untuk tarian kita ada inspirasi dari berbagai macam sumber ya, dari guru kita juga ada untuk selalu memberikan inspirasi. Kalau untuk film-film YouTube atau yang ada di channel YouTube, kita mungkin baru istilahnya baru juga belajar, jadi juga mencari inspirasi juga gitu. Yang ketiga, siapa sih yang melatih Anda sebelumnya dari kesenian reok? Kalau untuk yang melatih pertama kali itu adalah Pak Bos. Dia salah satu guru juga di sini dan dia punya sanggar di Kaliwungu, namanya LBK juga, tapi ada tambahan baru pindingnya. Jadi LBK baru pinding. Nah, gimana biasanya Kak Arsel berlatih kesenian reok dan gimana perasaannya sekarang setelah menekuni kesenian reok? Kalau biasanya berlatih ya di sanggar, tepatnya di Sanggar LBK Erawati TV. Kalau untuk yang pertanyaan kedua tadi, Perasaan sekarang setelah menekuni kesenian reok? oh, perasaan saya ya senang karena di kesenian reok bisa berteman dengan orang yang lain dan sesama penyuka seni dan juga terkenal juga oleh mereka gitu. Menurut Kak Arsel, kesenian reok sendiri termasuk kearifan lokal yang bersifat ritual atau spiritual? Kalau menurut saya sendiri untuk reok itu lebih ke dua-duanya sih, jadi ritual dan spiritual yang saling berkaitan dengan budaya yang menghargai roh leluhur kita. Menurut Anda, bagaimana caranya agar orang lain bisa menikmati dan tertarik dengan karya seni reok? Kalau menurut saya sendiri mungkin lebih ke dimodernisasikan ya, seperti dengan memanfaatkan media seperti TikTok, YouTube, atau mungkin platform-platform yang buat anak muda pasti bisa lah untuk menggunakannya di media sosial. Nah, kapan Anda memulai membentuk sanggar? Kalau untuk sanggar sendiri, akhirnya LBK Erawati itu pada tanggal 8 Januari 2017. Jadi ya cukup bisa dibilang masih baru sih, belum terlalu lama kayak orang-orang, tapi ya alhamdulillah masih bisa dan berada di titik ini.
Bagaimanakah sejarah atau cerita atau latar belakang terbentuknya sanggar ini? Kalau untuk latar belakang terbentuknya sanggar ini, itu ada keterkaitan dengan Bunda Laura adalah pemilik sanggar ini dan pembina di Sanggar LPK Rawati TV untuk melestarikan budaya dengan cara mengenalkan ke kalangan muda atau kalangan anak-anak yang milenial agar semua budaya bisa dinikmati gitu. Apa visi dan misi dari sanggar atau sekolah tari ini? Kalau visi misi dari Sanggar LPK Rawati itu membuat kesenian reog digemari semua kalangan, mulai dari anak-anak dan ya pokoknya masyarakat sekitar. Nah, berapa jumlah anggota di sanggar ini sekarang? Kalau untuk jumlah anggota sendiri ada 48, terdiri dari 5 grup gabungan, jadi cukup banyak. Ini 5 grup dicampur? Iya, jadi dicampur. Jadi kadang kan kita bentuknya komunitas ya, jadi bisa dari mana aja, dari PLP, dari yang dekat baru ini tadi itu, dan di Solo juga ada, yang lalu juga ada. Bagaimana proses Kak Asal mencari anggota untuk sanggar? Kalau untuk proses mencari anggota, biasanya ada yang mengajukan diri sendiri, ada yang dari media, ada juga yang dari teman-teman, tapi kita juga ada punya peraturan sendiri lah ya, yaitu umurnya di atas 17 tahun pastinya. Tapi kalau untuk LPK yang kids, mungkin kita mengalahnya ke latihan-latihan dasar dulu agar menaikkan minat mereka dulu, jadi tetap bisa ikutan latihan bareng. Bagaimana peningkatan sanggar ini dari tahun ke tahun? Kalau untuk peningkatan sanggar ini ya dari media atau dari tarian ya mungkin jauh lebih maju dan mungkin lebih dikenal dan dicintai banyak orang. Kelas dan jenis tari reog apa saja yang tersedia di sanggar ini? Kalau untuk tari reog sendiri yang sudah kita pelajari itu ada gedruk, ada topeng ireng, ada wiroyudo, dan ada juga barong. Berapa biaya yang dikeluarkan oleh murid yang berlatih? Pembayaran dilakukan setiap bulan atau setiap minggunya? Kalau pembayaran untuk anggota-anggota yang mau itu kayak di sini ya, nah itu tidak dipungut biaya alias gratis guys. Dari awal pendaftaran? Dari awal pendaftaran. Latihan di sanggar ini dilakukan setiap hari apa pada pukul berapa? Kalau hari dan pukul berapa kita juga menyesuaikan dengan kondisi juga ya, karena musim hujan. Kita tapi rutinnya di hari Minggu dan Sabtu pukul 5 sore. Nah, kalau cabang-cabang di LPK Rawati ini ada di mana aja? Kalau untuk LPK Rawati ada 2, selain di Metuk Boyolali ini ada di Kaliwungu tadi itu yang punya Pak Buas, sama punya Mas Nikosa itu di LPK Gardapati di Ngawi. Apa nilai-nilai yang ingin dibangun dengan kearifan lokal kesenian reog tersebut? Kalau untuk nilai-nilai lokal yang ingin dibangun dengan kearifan lokal kesenian reog tersebut, dengan budaya bisa membuat anak muda lebih berkarakter dan menghormati orang tuanya serta leluhurnya. Biasanya sanggar tampil di acara apa dan di mana saja? Dan berapa biaya yang diperoleh setiap tampil? Kalau kegiatan sosial lebihnya ke tampilnya seperti CFD, penyambutan tamu, peresmian. Kalau untuk yang kedua tadi Biaya yang diperoleh? Untuk biaya peroleh seadanya karena kita tidak mematok, maksudnya tidak money oriented gitu loh. Jadi ya seadanya aja karena kita ya orang seni, jadi penting operasional aman gitu. Kalau event yang terbesar yang pernah diikuti gitu di mana? Kalau event terbesar yang pernah diikuti itu lumayan ya, jadi ada di Ngawi itu kita penyambutan di Bapak Bupatinya di Ngawi. Kita juga pernah main di TATV
beberapa kali, serta juga ada liputan diliput sama teman-teman dari Kompas TV, Net Media, serta media-media koran digital lainnya itu pasti pernah liput sini. Apa harapan Kak Arsel mengenai kesenian reog dengan masyarakat? Untuk harapan, semoga kesenian reog semakin maju dan semakin banyak dikenal orang dan banyak menyatukan komunitas antar sesama seni agar tetap bisa bergabung untuk melestarikan budaya. Karena ya walaupun kita berbeda sanggar, kita harus tetap melestarikan budaya kita karena ya namanya seni itu satu. Jadi kita harus bersatu. Ya. Apa harapan Kak Arsel untuk Sanggar LPK Erawati ini? Kalau untuk harapan ke depan ya semoga menjadi lebih maju itu tadi, dicintai banyak orang, dikenal banyak orang melalui media-medianya, mungkin seperti itu. Nah, ada sosial media dari Sanggar ini nggak Kak? Boleh dipromosikan? Oke, untuk media Sanggar sendiri ada di YouTube LPK Erawati TV, ada Instagram LPK Erawati TV, ada TikTok juga LPK Erawati TV, serta anggota-anggotanya juga ada di TikTok, di YouTube itu juga ada semua. Nah, cukup sekian dari kami. Terima kasih pada Kak Arsel yang telah meluangkan waktu. Sekian, maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.